Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 575. Gelagah Putih pun kemudian melangkah ke tengah jalan menghadapi kedua orang yang marah itu. Namun sikap Gelagah Putih masih tetap tenang-tenang saja. Orang yang rambutnya mulai ubanan itu menjadi tidak sabar melihat sikap Gelagah Putih. Ia merasa Gelagah Putih itu memang memahkannya, sebagaimana ia meremehkan pemilik kedai itu. Karena itu maka orang itu pun segera meloncat menyerang Gelagah Putih, yang memang sudah siap menunggunya. Gelagah Putih pun dengan tangkasnya mengelak, sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun dalam pada itu, yang seorang lagi telah menyerangnya pula. Dengan kakinya yang terjulur, orang itu berusaha menggapai dadanya. Tetapi Gelagah Putih ternyata sangat tangkas. Kakinya berloncatan menghindari serangan-serangan itu. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah terdorong dengan derasnya. Tubuhnya terperosok ke dalam parit yang mengalir deras di pinggir jalan. Sementara itu, ketika yang lain siap meloncat menyerang, justru Gelagah Putihlah yang telah melenting tinggi. Tubuhnya pun berputar, sementara kakinya terayun mendatar menyambar wajah orang itu. Orang itu pun telah terlempar pula. Ia tidak saja tercebur ke dalam parit, tetapi tubuhnya justru terperosok ke dalam lumpur sawah yang digenangi air. Tertatih-tatih keduanya bangkit berdiri. Yang seorang menjadi basah kuyup, yang seorang lagi penuh dengan lumpur yang mengotori tubuh dan pakaiannya. Kedua orang itu pun mengumpat-umpat. Mata mereka bagaikan memancarkan api kemarahan yang menyala dari dadanya. "Aku bunuh kau," geram yang ubanan. Tetapi Gelagah Putih tersenyum sambil berkata, "Sudahlah. Jangan mencoba-coba lagi. Jika kalian masih ingin mencoba lagi, maka aku ingin membenamkan wajahmu ke dalam lumpur atau ke dalam air parit itu. Kau terlalu sombong. Kau kira kau sendiri laki-laki di dunia ini? Berapa kau diupah oleh pemilik kedai itu, sehingga kau berniat untuk membunuh orang? Apakah upah yang kau terima itu memadai atau bahkan melampaui harga leherku? Bukan lagi soal upah yang aku terima. Tanpa diupah pun aku berniat untuk membunuhmu, karena kau sudah merendahkan harga diriku. Bukan aku yang telah merendahkan harga diri kalian, tetapi kalian sendiri. Semakin banyak kalian bertingkah, maka harga diri kalian pun akan menjadi semakin terpuruk, sehingga akhirnya kau tidak lagi mempunyai harga diri sama sekali. Persetan dengan igauanmu. Bersiaplah untuk mati. Kau benar-benar akan membunuh?" Orang yang rambutnya mulai ubanan itu menggeram. "Kau mulai menjadi ketakutan." "Aku memang mulai ketakutan, bahwa justru akulah yang akan membunuh." Kedua orang itu tidak dapat menahan diri lagi. Keduanya pun kemudian bergeser mendekati Gelagah Putih dari arah yang berbeda. Namun dengan serta-merta keduanya pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Gelagah Putih mampu bergerak lebih cepat dari serangan-serangan mereka. Karena itu maka serangan-serangan mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Bahkan Gelagah Putihlah yang kemudian bagaikan meluncur menjulurkan kakinya menyerang seorang lawannya, tepat mengenai lambungnya. Serangan itu telah melemparkan lawannya dengan kerasnya. Orang itu tidak tercebur ke dalam parit di pinggir jalan, karena tubuhnya membentur sebatang pohon turi. Terdengar orang itu mengaduh kesakitan. Sementara itu lawannya yang lain, yang meloncat sambil menjulurkan tangannya mengarah ke dada, telah ditangkis dengan keras oleh Gelagah Putih. Kemudian dengan tangannya yang lain, Gelagah Putih telah memukul perut orang itu. Orang itu pun tertunduk sambil mengaduh. Namun sisi telapak tangan Gelagah Putih telah menghantam tengkuknya. Tidak terlalu keras, tetapi orang itu jatuh terjerembab. Rara Wulan menarik nafas. Ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Gelagah Putih mengangkat tangannya. Jika Gelagah Putih benar-benar memukul tengkuk orang itu dengan sepenuh tenaga, maka leher orang itu pun akan patah. Demikianlah, kedua orang itu pun sudah menjadi tidak berdaya. Tetapi Gelagah Putih masih menarik kedua orang itu bergantian dan menceburkan mereka ke dalam genangan air berlumpur. Rara Wulan tidak tahu kenapa Gelagah Putih harus menceburkan keduanya ke dalam lumpur. Namun kemudian ia pun mengerti juga, bahwa Gelagah Putih ingin juga berbicara dengan pemilik kedai itu. "Bangkit! Atau aku benamkan wajahmu ke dalam lumpur." Kedua orang itu tidak dapat berbuat lain kecuali bangkit dengan tertatih-tatih. "Naik," perintah Gelagah Putih. Keduanya pun kemudian berusaha naik.
Mereka meloncati tanggul dan kemudian berdiri di pinggir jalan dengan tubuh dan pakaian penuh dengan lumpur. Kalian mempunyai beberapa kesempatan. Meneruskan perkelahian atau kembali ke kedaimu. Baiklah, kami kembali ke kedai saja, Kisanak. Tetapi biarlah kami mandi dahulu. Tidak. Aku tidak ingin kalian mandi. Aku ingin kalian kembali dalam keadaan seperti itu. Tidak, Kisanak. Kami harus membersihkan diri dahulu. Tidak. Kau dengar. Atau kita akan berkelahi lagi. Jika kalian tidak mau berkelahi, aku akan memukuli kalian sehingga mata kalian menjadi biru. Wajah kalian menjadi lebam, serta gigi kalian rontok semuanya. Kalau kalian ingin melawan, lawanlah. Jangan berbuat seperti itu, Kisanak. Kami jangan dipermalukan di hadapan langganan-langganan di kedai itu. Persetan. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tidak bergerak, maka aku akan memukuli kalian. Gelagah Putih pun menghitung sampai 3 hitungan. Ternyata keduanya masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Gelagah Putih memang tidak main-main. Ia pun segera menampar wajah seorang di antara mereka, sampai tubuhnya berputar. Sedangkan dengan tangan kirinya, Gelagah Putih memukul wajah orang itu, sehingga wajahnya benar-benar menjadi lebam. Aku tidak main-main, Kisanak. Aku lakukan hal ini karena kalian telah berusaha membunuhku. Menurut kalian, bukan berapa kalian menerima upah, tetapi hal itu kalian lakukan karena harga diri kalian tersinggung. Aku sudah memperingatkan bahwa semakin banyak kalian bertingkah, maka harga diri kalian akan semakin terpuruk sehingga sampai ke dasar. Sekarang aku benar-benar ingin membuktikan bahwa kau sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Keduanya tidak dapat berbuat lain. Mereka melihat mata Gelagah Putih menjadi merah. Agaknya orang itu benar-benar menjadi marah, karena mereka berdua berniat untuk membunuhnya. Dengan tubuh dan pakaian penuh dengan lumpur, mereka berdua berjalan kembali menuju ke kedai mereka. Demikian mereka memasuki regol padukuhan, maka orang-orang yang berpapasan pun memandang mereka dengan heran. Sementara itu, seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikuti mereka di belakangnya. Tetapi tidak seorang pun yang berani menegur mereka. Bahkan mereka yang sempat menghindar, tentu akan menghindarinya. Mereka tahu bahwa 2 orang yang tubuh dan pakaiannya penuh dengan lumpur yang mulai mengering itu adalah 2 orang upahan pemilik kedai yang besar di dekat pasar itu. Demikian keduanya sampai di depan kedai, maka pemilik kedai itu pun terkejut. Gelagah Putih mendorong mereka dengan kuatnya, sehingga keduanya pun jatuh terjerembab di depan kedai yang masih banyak pengunjungnya itu. Terima kasih atas salam yang kau kirimkan lewat kedua orangmu itu, berkata Gelagah Putih. Pemilik kedai itu menjadi tegang. Demikian pula para pelayannya. Kedua orang itu bagi mereka adalah pelindung dan penyelamat jika ada orang yang berniat buruk terhadap mereka. Orang-orang yang berada di kedai itu pun menjadi berdebar-debar pula. Kedua orang upahan itu adalah orang yang berilmu tinggi. Namun mereka digiring seperti itik yang tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan tubuh dan pakaian mereka penuh dengan lumpur. Kesannya, mereka telah bertempur, namun mereka telah dikalahkan. Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian. Sekarang apa yang Kisanak maui? Jika Kisanak menuntut karena aku tidak membayar, maka itu adalah salah Kisanak sendiri. Aku sudah membayar, bahkan berlebih. Kisanak tidak memberikan uang kembali, tetapi uangku itu Kisanak kembalikan, sambil mengatakan bahwa kami berdua tidak usah membayar harga minuman dan makanan yang kami pesan, karena harganya tidak seberapa. Sekarang katakan, apa yang kau maui sebenarnya? Jika kau hanya sekedar ingin berselisih dan berkelahi, aku juga tidak berkeberatan. Wajah pemilik kedai itu menjadi pucat. Sementara orang-orang yang berada di kedai itu nampaknya tidak ingin mencampuri persoalan itu. Karena itu maka mereka pun hanya berdiam diri. Tidak. Tidak, Kisanak, jawab pemilik kedai itu. Aku tidak berniat apa-apa. Sungguh, aku tidak berniat apa-apa. Tetapi kau kirim kedua orangmu. Mereka menganggap kami bersalah karena kami tidak membayar harga makanan dan minuman. Tetapi lebih dari itu, mereka tentu akan merampas uangku, karena mereka tahu bahwa aku mempunyai tidak hanya sekeping uang perak di dalam kampilku. Tidak. Sungguh, aku tidak minta mereka melakukannya. Jika mereka melakukannya, itu tentu atas kemauan mereka sendiri. Jangan bohong, Kisanak.
Aku dapat berbuat lebih banyak dari sekedar membuat kedua orangmu itu tidak berdaya. Sungguh, Kisanak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Pemilik kedai itu benar-benar menjadi ketakutan. Ia tidak mengira bahwa orang itu akan mampu mengalahkan kedua orang upahannya yang berilmu tinggi itu. Baik. Jika kau tidak memerintahkan kedua orang upahanmu itu menyusul aku, maka yang dilakukan itu benar-benar atas kemauan mereka. Kalau begitu, maka segala tanggung jawab terletak pada mereka berdua itu sendiri. Karena keduanya sudah berniat untuk membunuhku, maka mereka harus mempertanggungjawabkannya. Karena itu maka aku akan membunuh mereka berdua. Kedua orang upahan itu terkejut. Mereka pun kemudian berusaha untuk bangkit dan merangkak mendekati Gelagah Putih sambil berkata, "Jangan bunuh kami. Kami tidak bersalah. Kami diperintahkan oleh pemilik kedai itu untuk minta uang untuk membayar minuman dan makanan yang kalian pesan. Aku hanya minta uang itu. Tetapi tidak untuk membunuh. Kau perintahkan kepada kami agar kami memberi pelajaran kepada mereka. Kalian perintahkan kepada kami untuk merampok uang mereka." "Tidak. Bohong." "Apa? Kau menuduh kami bohong?" bentak orang yang rambutnya ubanan. "Aku akan memotong lidahmu." "Jangan. Jangan," pemilik kedai itu menjadi ketakutan. "Lebih baik memotong lidahmu daripada aku harus dibunuh oleh orang ini. Tetapi kau adalah orangku. Aku telah mengupahmu. Berapa kau mengupah kami, sehingga kami harus mempertaruhkan nyawa kami? Heh. Bukankah lebih baik memotong lidahmu yang telah memfitnahku?" "Jangan. Jangan. Aku akan memberikan upah lebih banyak kepada kalian." Gelagah Putih menarik nafas. Katanya, "Nah, ternyata kalian dapat memetik manfaat dari peristiwa ini. Tetapi hati-hati. Jika kau masih saja menakut-nakuti pembeli, maka aku akan datang lagi. Aku akan berbuat lebih buruk dari apa yang aku lakukan sekarang." Kedua orang yang tubuh dan pakaiannya penuh dengan lumpur itu berdiri termangu-mangu. Sementara Gelagah Putih pun berkata, "Baik. Anggap persoalan ini sudah selesai. Jangan membuat persoalan baru, terutama kepada para pengunjung di kedai kalian." "Baik, Kisanak," jawab kedua orang itu hampir berbareng. "Upah kalian akan naik. Kalian harus bersyukur. Tetapi kalian untuk selanjutnya jangan melakukan pemerasan, karena aku akan sering melintas di jalan ini. Aku akan mendengar dan melihat apa yang telah terjadi di sini." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian meninggalkan kedai itu. Dua orang yang berlumuran dengan lumpur itu pun segera pergi ke Pakiwan. Namun seorang di antara mereka sempat berkata, "Kau sendiri berjanji untuk menaikkan upah kami. Tentu saja kenaikan itu harus memadai dengan runtuhnya harga diri kami saat ini. Jangan memeras. Aku akan mengatakannya kepada kedua orang itu jika mereka lewat. Tetapi kenaikan itu pun harus pantas. Jika tidak, maka aku pun dapat mengatakan kepada orang itu jika ia lewat." Pemilik kedai itu tidak menjawab. Tetapi ia sudah terlanjur berjanji untuk menaikkan upah kedua orang itu. Ada beberapa tanggapan dari orang-orang yang berada di kedai itu. Ada yang mentertawakannya. Ada yang menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi ada yang menanggapinya dengan gejolak di dalam dada mereka. "Sombongnya orang itu," berkata seorang yang berkumis lebat. "Ia sudah memamerkan kelebihannya di depan banyak orang, seakan-akan seluruh dunia ini harus tunduk kepadanya." "Kau ini kenapa?" bertanya kawannya. "Bukankah yang dilakukannya itu lebih baik daripada ia membunuh mereka berdua?" "Aku senang dengan caranya. Pemilik kedai inilah yang aku anggap sombong dan memang pantas untuk mendapat peringatan. Peringatan yang diterimanya kali ini berbau kelakar yang segar. Jika saja orang itu seorang pemarah dan mudah tersinggung harga dirinya, maka akibatnya akan lain. Orang itu tidak pantas berbuat demikian. Apa pula maksudnya ia mengenakan pakaian sederhana seperti itu, kemudian memasuki kedai yang memang menjadi tempat singgah bagi orang-orang berada? Mungkin ia tidak mempunyai maksud apa-apa. Ia masuk saja ke dalam sebuah kedai. Baru disadarinya setelah ia berada di dalam, dan bahkan dengan perlakuan yang menyakitkan dari para pelayan, bahwa kedai ini sudah terbiasa dikunjungi oleh orang-orang yang wujudnya saja, gebiar luarnya saja, sebagai orang-orang berada.
Mungkin tamu yang duduk di sudut itu, yang mengenakan pakaian mahal dengan timang emas yang sengaja diperlihatkan, hiasan bajunya yang bermata berlian, justru mempunyai hutang lebih banyak dari harga barang miliknya. Itu bukan urusan kita. Yang kita lihat di sini adalah wujud lahiriahnya. Nah, jika demikian bukan orang itu yang sombong, tetapi kitalah yang telah menyombongkan diri, dengan selimut gebiar lahiriah. Heh, jadi kau sudah kejangkitan penyakit seperti itu pula? Mungkin. Tetapi aku senang melihatnya. Aku senang melihat pemilik kedai itu menjadi ketakutan kepada orang upahannya sendiri. Aku pun senang melihat kedua orang upahan yang berlumuran lumpur badan dan pakaiannya. Kawannya itu pun bergumam. Tidak sepantasnya ia menghinakan orang seperti itu. Ia pun tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu oleh pemilik dan pelayan kedai ini. Kawannya terdiam. Tetapi wajahnya masih menunjukkan gejolak perasaannya. Namun yang lain berkata, seandainya kita tidak setuju dengan sikapnya, apa yang dapat kita lakukan? Aku punya beberapa orang gegeduk yang akan dapat memilin lehernya. Apakah kita akan mencari perkara? Aku juga punya pengawal yang terpercaya. Tetapi pengawalku tidak akan dapat berbuat apa-apa menghadapinya. Kawannya terdiam pula. Meskipun demikian, nampaknya ia masih saja tersinggung oleh sikap Gelagah Putih. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah menjadi semakin jauh dari kedai itu. Mereka sudah kembali keluar dari pintu gerbang padukuhan dan berjalan di bulak panjang. Sementara itu panas matahari terasa bagaikan membakar tubuh. Namun perlahan-lahan matahari itu pun mulai menuruni sisi langit di sebelah barat. Terasa angin yang mengalir mengipasi tubuh-tubuh yang kepanasan itu. Tetapi jika Gelagah Putih dan Rara Wulan berhenti di bawah bayangan daun turi yang tumbuh berjajar di pinggir jalan, maka angin yang mengusap wajahnya telah membuatnya malas untuk beranjak lagi. Tetapi keduanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Karena itu maka mereka pun berjalan terus, meski jalan yang terbentang di hadapannya bagaikan dilapisi dengan uap air yang mendidih. Namun matahari pun semakin lama menjadi semakin rendah. Jalan yang mereka tempuh justru membelakangi arah sinar matahari, sehingga punggung mereka lah yang menjadi basah oleh keringat. Semakin lama matahari pun menjadi semakin rendah. Sinarnya tidak lagi terasa menggigit. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan pun sudah berjalan semakin jauh. Di sebuah bulak pendek, Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat beberapa orang yang pulang dan sawah, setelah mencuci kaki dan tangannya di sebuah pancuran di sebuah lereng berbatu padas. Agaknya di bulak itu para petani sedang sibuk mencabuti rumput-rumput liar di antara tanaman padi di sawah. Sementara itu matahari pun semakin rendah. Sinarnya menjadi merah kekuning-kuningan. Cahayanya yang tajam menusuk bibir mega yang mengalir ke utara. Sekelompok burung belekok putih terbang berjajar dalam tatanan yang rapi. Sebentar lagi senja akan turun, berkata Rara Wulan. Ya. Kita harus mencari tempat untuk bermalam. Jika mungkin di Banjar Padukuhan. Jika tidak mungkin, bertanya Rara Wulan. Ya di Banjar Kademangan. Rara Wulan mencibir. Katanya. Kau pilih enaknya saja. Kalau tidak ada Banjar apapun? Gelagah Putih tertawa. Sambil bergeser mengambil jarak dari Rara Wulan ia pun berkata. Kalau tidak ada Banjar, kita akan bermalam di rumah Ki Bekel atau Ki Demang. Kau justru akan ditangkap, sahut Rara Wulan. Kenapa? Kau pantas dicurigai. Bersiaplah untuk mati. Gelagah Putih masih saja tertawa, sambil menjawab. Kalau ditangkap, bagaimana dengan kau? Kau tentu akan menjadi ketakutan. Seorang perempuan berjalan sendiri lewat bulak yang ditunggu oleh beberapa orang penyamun. Kau tentu akan merengek minta tolong kepada suamimu. Aku akan berkata kepada Ki Bekel atau Ki Demang yang menangkapmu, bahwa kau memang pantas dicurigai. Kau harus ditangkap dan baru dilepas di keesokan harinya. Lalu semalaman kau sendiri berada di mana? Aku akan mendapat sebuah bilik yang hangat di Gandok Banjar Padukuhan. Gelagah Putih tertawa berkepanjangan. Ia akan mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi karena ia terlanjur tertawa. Apa yang akan kau katakan, Kakang? Apa, hei? Tidak. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kau tentu akan berkata sesuatu. Katakan. Ayo katakan. Tidak. Aku tidak mengatakan apa-apa.
Ketika Rarawulan mendekatinya, Gelagah Putih justru menjauhinya sambil berkata, "Benar, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Keduanya pun terdiam ketika mereka melihat di depan mereka, keluar dari padukuhan di depan, sekelompok orang dalam satu iring-iringan berjalan perlahan-lahan. Siapakah mereka? Matahari sudah menjadi kian rendah. Iring-iringan pengantin, berkata Rarawulan. Ya. Iring-iringan pengantin. Ketika mereka berpapasan, maka Rarawulan pun bertanya. Tidak ada pengantin perempuannya? Itu adalah iring-iringan pengantin laki-laki yang akan pergi ke rumah pengantin perempuan. Rarawulan mengangguk-angguk. Nampaknya iring-iringan itu tidak tergesa-gesa. Mungkin rumah pengantin perempuan hanya dekat saja. Mungkin di padukuhan sebelah bulak pendek itu. Gelagah Putih pun menengadahkan wajahnya. Sinar kuning di langit menjadi semakin tajam. Namun agaknya masih ada waktu bagi iring-iringan itu untuk sampai di rumah pengantin perempuan sebelum gelap. Demikian iring-iringan pengantin itu lewat, maka Gelagah Putih dan Rarawulan yang berdiri menepi segera melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka berdiri tertegun di pintu gerbang padukuhan itu. Mereka melihat dua buah tugu yang dibuat dari batu bata. Dua buah tugu yang mirip yang satu dengan yang lain. Keduanya mencoba mengamati kedua tugu yang tidak begitu tinggi itu. Tidak lebih tinggi dari Gelagah Putih. Mungkin hanya pertanda perbatasan, berkata Gelagah Putih. Mungkin kita telah memasuki sebuah kademangan yang lain dari kademangan yang baru saja kita lewati. Ya. Mungkin batas kademangan. Tetapi mungkin batas padukuhan saja. Biasanya padukuhan-padukuhan yang termasuk dalam satu kademangan tidak diberi batas yang jelas seperti ini. Apalagi di sini ada dua buah tugu, yang satu mirip dengan yang lain. Meski aku menduga bahwa keduanya tidak dibuat pada waktu yang bersamaan. Rarawulan mengangguk-angguk. Marilah, kita memasuki padukuhan ini. Kita akan minta izin untuk bermalam di Banjar. Mungkin ada cerita tentang kedua tugu, yang selain tidak dibuat pada waktu yang bersamaan, tugu ini bukan termasuk tugu yang sudah tua. Tetapi kedua tugu ini termasuk tugu yang baru, sehingga tentu banyak orang yang mengetahuinya. Keduanya pun kemudian memasuki padukuhan yang di depan pintu gerbangnya itu, di sisi sebelah kanan, terdapat dua buah tugu. Gelagah Putih dan Rarawulan tidak lagi teringat kepada iring-iringan pengantin yang memang memasuki padukuhan sebelah, yang hanya dipisahkan oleh bulak pendek dengan padukuhan yang mempunyai dua tugu di pintu gerbangnya itu. Rarawulan sempat memperhatikan pintu gerbang padukuhan itu pula. Nampaknya padukuhan itu termasuk padukuhan yang terhitung besar serta tingkat kesejahteraan yang baik. Namun ketika Gelagah Putih sudah berjalan memasuki pintu gerbang itu, maka Rarawulan pun segera mengikutnya pula. Demikian mereka memasuki padukuhan itu, maka rasa-rasanya senja sudah mulai turun. Sinar matahari yang condong terhalang oleh pepohonan yang tumbuh di halaman dan kebun yang luas, dibatasi oleh dinding batu yang tidak terlalu tinggi. Keduanya pun kemudian menelusuri jalan utama padukuhan itu. Mereka sudah menduga bahwa dengan mengikuti jalan utama itu, mereka akan sampai ke Banjar Padukuhan. Atau jika padukuhan itu padukuhan induk Kademangan, maka mereka akan sampai di sebuah Banjar Kademangan. Beberapa lama mereka berjalan di jalan utama padukuhan itu. Kadang-kadang mereka berpapasan dengan orang-orang padukuhan yang berjalan di jalan utama itu. Namun orang-orang itu tidak begitu memperhatikan mereka berdua. Agaknya jalan itu adalah jalan yang memang sering dilalui oleh orang-orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain, sehingga orang yang lewat di jalan bagi penghuni padukuhan itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Karena itu keduanya tidak terlalu menarik perhatian mereka. Gelagah Putih dan Rarawulan melangkah terus menyusuri jalan utama itu. Semakin lama langit pun menjadi semakin buram. Beberapa orang justru sudah mulai menyalakan lampu minyak di serambi rumahnya, yang nampak dari sela-sela pintu regol halaman yang terbuka. Seperti dugaan Gelagah Putih dan Rarawulan, padukuhan itu termasuk padukuhan yang kehidupan rakyatnya termasuk cukup baik. Memang tidak semuanya. Ada juga satu dua rumah yang kecil dan sederhana terletak di halaman yang tidak begitu luas. Tidak seluas halaman rumah di sebelah menyebelah. Tetapi kehidupan rata-rata penghuni padukuhan itu tidak memprihatinkan. Ternyata seperti yang diduga oleh Gelagah Putih dan Rarawulan, akhirnya mereka berdiri di depan regol sebuah bangunan yang terhitung besar, di tengah-tengah halaman yang luas.
Menurut pengamatan Gelagah Putih dan Rara Wulan, bangunan itu tentu Banjar Padukuhan atau Banjar Kademangan. Bukan rumah yang dihuni oleh seseorang. Juga bukan rumah Ki Bekel atau Ki Demang. Kita akan singgah, berkata Gelagah Putih. Kita akan menemui petugas penunggu Banjar ini. Jika kita diperkenankan bermalam di Banjarmi, maka kita akan bertanya tentang kedua tugu di sebelah pintu gerbang itu. Rara Wulan pun mengangguk sambil menjawab. Ya. Kita akan mencoba. Keduanya pun kemudian memasuki regol Banjar yang terhitung besar itu. Nampaknya bangunan itu baru saja diperbaiki atau diperluas. Ada bagian-bagian yang nampak baru. Gandoknya pun nampak baru saja diperluas. Pintu sekethengnya pun nampak baru saja diperbaharui pula. Nampaknya padukuhan ini baru saja membangun dirinya, berkata Gelagah Putih. Ya. Gerbang padukuhan ini pun nampaknya juga baru saja diperbaiki. Kau sempat memperhatikannya? Ya. Sementara kau langsung saja memasuki padukuhan ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun berhenti di halaman ketika seorang yang sudah separuh baya mendatanginya. Dengan hormat orang itu mengangguk. Kemudian bertanya. Maaf, Kisanak. Apakah Kisanak mempunyai keperluan yang barangkali dapat aku bantu? Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk hormat pula. Dengan nada rendah Gelagah Putih menyahut. Maaf, Kisanak. Kami sedang dalam perjalanan. Kami ternyata kemalaman. Kami ingin menemui penunggu Banjar ini untuk minta izin bermalam semalam saja di Banjar ini. Akulah penunggu Banjar ini, Kisanak. Kebetulan sekali, sahut Gelagah Putih. Seperti yang aku katakan, jika diperkenankan kami berdua minta izin untuk bermalam semalam ini di Banjar ini. Kami dapat ditempatkan di mana saja yang tidak mengganggu kegiatan di Banjar ini pada malam hari, jika ada. Penunggu Banjar itu tersenyum. Katanya. Kisanak ini agaknya akan bepergian jauh. Kami berdua akan pergi ke Ngadireja. Ke Ngadireja? Kalian tinggal di Ngadireja? Tidak, Kisanak. Kami tinggal di Jati Anom. Kami berdua akan pergi ke Ngadireja, tetapi kami belum pernah pergi ke Ngadireja sebelumnya. Untuk apa kalian pergi ke Ngadireja? Oleh pemilik dan pelayan kedai ini. Ayah minta kami mengunjungi paman yang sudah lama tidak datang menengok ayah. Ayah menjadi agak cemas, kemudian minta kami menengoknya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ngadireja sudah tidak terlalu jauh lagi. Jika Kisanak berdua malam ini akan bermalam di sini dan berangkat esok pagi-pagi, maka esok sore atau mungkin menjelang senja Kisanak sudah akan sampai ke Ngadireja. Kemudian Kisanak masih harus mencari tempat tinggal paman Kisanak itu. Ayah sudah memberikan ancar-ancarnya. Nampaknya tidak terlalu sulit untuk mencari rumah paman. Baiklah, Kisanak. Aku kira kami tidak berkeberatan Kisanak berdua bermalam di Banjar, meskipun aku belum melapor kepada Ki Jagabaya. Biarlah aku mendahuluinya, karena Ki Jagabaya baru mengantar pengantin ke padukuhan sebelah. Nanti malam biarlah aku melaporkannya. Tetapi biasanya tidak ada masalah apa-apa jika ada seseorang yang bermalam di Banjar ini. Marilah, ikut aku. Aku akan menunjukkan sebuah bilik di belakang, yang dapat kalian pakai berdua. Bukankah kalian berdua ini suami istri? Ya. Kami berdua adalah suami istri. Baik. Jika demikian, marilah. Gelagah Putih dan Rara Wulan kemudian mengikuti penunggu Banjar itu ke bagian belakang Banjar. Penunggu Banjar itu pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam sebuah bilik yang tidak begitu luas, tetapi mencukupi bagi mereka berdua. Nah, nanti malam kalian dapat tidur di bilik itu. Tetapi jika kalian ingin membersihkan diri atau mandi, di belakang ada pakiwan. Silahkan. Mungkin setelah mandi kalian akan menjadi segar kembali. Terima kasih, Kisanak. Kami akan pergi ke pakiwan. Nah, silahkan. Aku akan keluar sebentar. Hanya ke rumah di seberang jalan. Jika memerlukan sesuatu, katakan kepada istriku. Aku akan memberitahukan kepadanya bahwa di sini ada 2 orang yang akan menginap. Terima kasih, Kisanak, ulang Gelagah Putih dan Rara Wulan berbareng. Demikianlah, keduanya pun pergi ke pakiwan. Ketika Rara Wulan mandi, maka Gelagah Putih pun menimba air mengisi jambangan. Baru kemudian Gelagah Putih pun mandi pula.
Seperti yang dikatakan oleh penunggu Banjar itu, setelah mandi mereka pun menjadi segar kembali. Setelah berbenah diri di dalam bilik di bagian belakang Banjar itu, maka mereka berdua pun duduk di amben bambu yang cukup besar bagi mereka berdua. Di atas gelar bambu ulung, terbentang tikar pandan yang putih bergaris-garis biru. Sementara itu lampu minyak yang menyala ditaruh di atas ajuk-ajuk di sudut ruangan. Namun baru saja mereka mulai berbincang, seorang perempuan separuh baya telah mendatangi mereka. Dengan ramah perempuan itu mempersilahkan mereka pergi ke rumahnya yang kecil yang berada di belakang Banjar itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat menolak. Mereka pun kemudian pergi ke rumah penunggu Banjar itu. Ternyata penunggu Banjar itu sudah ada di rumahnya. "Silahkan, Kisanak berdua." "Silahkan." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian duduk di sebuah amben yang agak besar, hampir memenuhi ruang depan rumah penunggu Banjar itu. Di tengah-tengah amben itu telah dihidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian duduk bersama penunggu Banjar itu suami istri. Sambil minum minuman hangat mereka berbicara tentang berbagai hal. Tentang perjalanan Gelagah Putih dan Rara Wulan, hingga tujuan yang akan didatanginya. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih dan Rara Wulan teringat akan dua buah tugu yang ada di sebelah pintu gerbang. Karena itu maka Gelagah Putih pun bertanya, "Kisanak, ketika aku memasuki padukuhan ini, aku melihat ada dua buah tugu yang ada di pinggir jalan di sebelah pintu gerbang. Apakah arti dari kedua tugu itu? Mungkin tugu untuk memperingati satu peristiwa penting yang pernah terjadi di padukuhan ini? Mungkin lambang dari satu pengharapan atau cita-cita yang sedang diperjuangkan oleh penghuni padukuhan ini, atau hal-hal lain yang semacam itu? Kalau yang kalian maksud tugu yang dibuat dari batu bata serta tidak terlalu tinggi di sebelah pintu gerbang itu, memang tugu untuk memperingati satu peristiwa yang kami anggap penting, meskipun tidak merupakan satu peristiwa yang penting sekali." "Peristiwa apa, Kisanak?" bertanya Gelagah Putih. "Tugu itu belum terlalu lama dibuat. Ketika itu, seorang pangeran dari Mataram sedang dalam perjalanan ke Panaraga dengan keluarganya. Sebuah iring-iringan yang tidak terlalu panjang tetapi mengesankan. Di dalam iring-iringan itu terdapat pula beberapa orang putri. Sekelompok prajurit dengan setia mengawal pangeran yang akan pergi ke Panaraga beserta keluarganya itu. Ternyata iring-iringan itu sampai di padukuhan ini malam hari. Mungkin semula mereka berniat untuk tidak berhenti. Tetapi iring-iringan itu nampak sangat letih, sehingga akhirnya menjelang tengah malam, iring-iringan itu berhenti di padukuhan ini. "Bagaimana para putri itu dapat berjalan sedemikian jauhnya?" bertanya Rara Wulan. "Ada yang naik tandu. Tetapi ada yang naik pedati. Tentu saja pedati khusus." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Mereka langsung mengetahui bahwa iring-iringan itu tentu iring-iringan Pangeran Jayaraga yang akan pergi ke Panaraga. Ketika iring-iringan itu berhenti, maka kami, terutama para bebahu, telah menyambut kedatangan mereka dan dengan tergesa-gesa mempersiapkan tempat untuk bermalam. Terutama bagi para putri. Sedangkan bagi pangeran itu sendiri serta para prajurit dan pengawalnya, dapat berada di mana saja. Bahkan nampaknya mereka telah berjaga-jaga dengan sangat berhati-hati. Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Sementara penunggu Banjar itu pun meneruskannya. Ternyata bahwa menjelang dini hari, telah terjadi malapetaka. Segerombolan perampok telah menyerang mereka, serta berusaha untuk merebut harta benda yang mereka bawa. Segerombolan perampok? Bukankah pangeran itu dikawal dengan kuat? Ya. Tetapi gerombolan itu juga sebuah gerombolan yang besar. Sambil mengerutkan dahinya, Gelagah Putih bertanya. "Apakah pemimpin gerombolan itu dapat diketahui?" "Tidak. Gerombolan itu tidak dapat dikenali. Tetapi tentu tidak hanya terdiri dari satu gerombolan saja. Mungkin 2 atau bahkan 3 gerombolan perampok yang bergabung, mencegat perjalanan Pangeran Jayaraga dan keluarganya." Penunggu Banjar itu pun kemudian bercerita bahwa gerombolan itu memasuki padukuhan dari 3 arah. Yang memasuki jalan utama dari 2 arah langsung bertemu dengan prajurit yang bertugas. Tetapi sekelompok yang lain, berhasil mendekati Banjar. Bahkan mereka hampir saja mencapai regol halaman Banjar itu. Untunglah bahwa 2 orang prajurit yang meronda berhasil menjumpai mereka, sehingga dengan isyarat mereka pun telah membuat semua prajurit yang ada mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan.
Tetapi gerombolan itu ternyata terlalu banyak, sehingga para prajurit mengalami kesulitan. Sementara itu Pangeran Jayaraga sendiri segera turun ke arena. Seperti seekor banteng terluka, Pangeran Jayaraga itu pun telah mengamuk. Siapa yang mendekat, orang itu akan dibabatnya dengan pedangnya, yang justru berwarna kehitaman dengan pamor yang berkeredipan. Sementara itu para bebahu yang segera diberitahu oleh para peronda pun telah bangkit pula. Ki Jagabaya telah memukul kentongan di gardu perondaan. Suara kentongan yang memecah sepinya malam itu pun segera bersambut dari gardu di ujung padukuhan. Kemudian terdengar suara kentongan yang lain lagi. Bersama para bebahu yang dipimpin oleh Ki Bekel dan Ki Jagabaya, maka anak-anak muda padukuhan itu pun segera terjun ke medan. Mereka bertempur dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa orang, karena mereka tidak akan mungkin menghadapi seorang dengan seorang. Namun jumlah anak-anak muda serta laki-laki yang masih kuat untuk turun ke arena di padukuhan ini cukup banyak, sehingga kehadiran mereka telah membuat para perampok agak kebingungan. Selain kehadiran anak-anak muda dan hampir semua laki-laki di padukuhan itu, agaknya suara kentongan yang bersahut-sahutan di segala sudut padukuhan, bahkan kemudian telah disahut pula oleh kentongan di padukuhan terdekat, membuat para perampok itu gelisah. Salah seorang gegeduk yang berkumis lebat, telah berusaha menghentakkan kemampuan gerombolannya untuk dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Ia telah dengan garangnya menyerang Pangeran Jayaraga. Menurut pendapatnya, jika ia berhasil menyelesaikan pangeran itu, maka yang lain tentu akan segera menyerah. Gerombolan-gerombolan perampok itu akan segera dapat mengambil harta benda yang dibawa oleh iring-iringan itu, termasuk perhiasan serta persediaan uang, dan bahkan jika dikehendaki, mereka akan dapat membawa putri-putri keraton itu pula. Namun gegeduk yang berkumis lebat itu telah salah menilai kemampuan para senapati Mataram. Gegeduk yang merasa dirinya sangat tidak terkalahkan itu ternyata telah membentur kemampuan yang sangat tinggi. Karena itu maka bukan gegeduk itulah yang dengan cepat menyelesaikan Pangeran Jayaraga, tetapi setelah bertempur dengan sengitnya, maka pedang Pangeran Jayaraga lah yang telah mengoyak dada gegeduk itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gegeduk itu berteriak nyaring. Ia masih mencoba menghindari Pangeran Jayaraga. Beberapa orang pengikutnya telah berusaha melindunginya. Tetapi mereka tidak berdaya menghadapi Pangeran Jayaraga serta pengawal terpilih yang selalu berada di dekat Pangeran Jayaraga. Karena itu, gegeduk itu sendiri tidak berhasil berlindung di balik kemampuan para pengikutnya. Bahkan pengikutnya itu pun seakan-akan telah menyibak ketika Pangeran Jayaraga meloncat sambil menjulurkan pedangnya, langsung menancap ke dada gegeduk itu. Dengan demikian maka gegeduk dari para perampok itu pun kemudian jatuh terbaring di tanah. Darahnya mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Kematian gegeduk dari para perampok itu telah sangat mempengaruhi pertempuran. Para perampok yang masih sempat, segera melarikan diri. Mereka menyelinap dalam kegelapan dan menghilang di bawah rumpun-rumpun bambu. Para prajurit tidak segera memburu mereka. Para prajurit itu tidak meninggalkan Banjar dan sekitarnya. Mungkin saja masih ada kekuatan lain yang datang untuk menyerang dan merebut harta benda yang dibawa dalam iring-iringan itu. Sementara itu anak-anak muda pun merasa ragu untuk mengejar mereka. Bahkan seorang lurah prajurit telah berusaha mencegah agar anak-anak muda itu tidak mengejar mereka, agar mereka tidak justru terjebak karenanya. Dengan demikian maka para perampok itu pun telah terusir, berkata penunggu Banjar itu selanjutnya. Apakah tidak ada yang tertangkap sama sekali? Ada. Tetapi mereka adalah perampok-perampok kecil yang tidak pernah berhubungan langsung dengan gegeduk yang terbunuh itu. Sementara 1-2 orang pemimpin perampok yang lain telah melarikan diri pula. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada datar Gelagah Putih pun bertanya. Di mana para perampok yang tertangkap itu kemudian? Mereka telah dibawa oleh Pangeran Jayaraga ke Panaraga dengan ancaman, jika kawan-kawan mereka menyerang di perjalanan sebelum mereka sampai di Panaraga, untuk membebaskan mereka, maka mereka semua akan dibunuh. Apakah sudah ada berita dari Panaraga bahwa mereka selamat sampai di tujuan? Sudah. Pangeran Jayaraga sudah selamat sampai di Panaraga. Pangeran Jayaraga telah mengirimkan utusan kemari untuk menyampaikan berita itu. Bahkan Pangeran Jayaraga telah berkenan membuat satu pertanda untuk memperingati peristiwa yang pernah terjadi itu.
Sebagai pernyataan terima kasih, Pangeran Jayaraga juga berpesan untuk membuat sebuah tugu kecil sebagai peringatan bahwa telah terjadi peristiwa yang menegangkan itu. Berkat bantuan rakyat di padukuhan ini, maka Pangeran Jayaraga dengan seluruh pengikutnya, para putri serta para prajurit, telah terlepas dari bencana. Jika saja para prajurit pengawal gagal, maka semua harta benda yang dibawa dari Mataram akan dijarah oleh para perampok. Yang lebih parah lagi, jika ada putri keraton yang dengan paksa dibawa oleh para perampok, maka nasibnya akan menjadi buruk sekali. Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkannya dengan seksama. Mereka pun kemudian dapat membayangkan apa yang terjadi, sehingga akhirnya tugu kecil di sebelah pintu gerbang itu pun telah didirikan. Kami membuat 2 tugu, berkata penunggu Banjar itu. 1 di pintu gerbang Tara dan 1 di pintu gerbang selatan. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan. Kemudian dengan agak ragu Gelagah Putih bertanya. Tetapi ketika aku memasuki padukuhan ini, sudah ada 2 buah tugu di sebelah pintu gerbang. Oh, penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Yang satu lain lagi. Yang lebih kecil itu dibuat beberapa bulan kemudian. Juga dalam hubungan dengan kehadiran Pangeran Jayaraga? Bukan. Ada cerita lain lagi yang terjadi di padukuhan ini, sehingga telah dibuat tugu kedua itu. Cerita apa lagi, Kisanak? Berkata Gelagah Putih. Beberapa lama setelah Pangeran Jayaraga lewat dan bermalam di padukuhan ini, maka telah lewat pula seorang pangeran dari Mataram. Tidak dalam sebuah iring-iringan sebagaimana Pangeran Jayaraga yang akan pergi ke Panaraga, tetapi pangeran ini hanya seorang diri. Seorang diri? Gelagah Putih dan Rara Wulan mengulang hampir berbareng. Ya, seorang diri. Siapakah nama pangeran itu? Ia menyebut dirinya Pangeran Renapati. Bahkan ia mengaku saudara tua dari Sinuhun Hanyakrawati. Ia putra Panembahan Senapati yang lebih senang mengasingkan diri dan bertapa di lereng Gunung Merapi di sisi timur. Menurut Pangeran Renapati, ia merasa dapat hidup lebih tenang di pertapaannya daripada di istana. Di istana, Pangeran Renapati melihat betapa kekuasaan yang ada di tangan Sinuhun Hanyakrawati tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya. Karena itu, daripada Pangeran Renapati setiap kali harus mengelus dada karena melihat betapa kekuasaan tidak diterapkan sebagaimana seharusnya, maka Pangeran Renapati lebih baik menjauh. Ia tidak mempunyai wewenang untuk mencegah. Sekali Pangeran Renapati mencoba untuk memperingatkan Ingkang Sinuhun serta para sentana serta narapraja yang menyalahgunakan kekuasaannya, hampir saja Pangeran Renapati itu dihukum kisas di alun-alun. Untunglah bahwa Ki Patih Mandaraka, sesepuh Mataram yang masih dihormati, mencegahnya, sehingga apa yang dianggap oleh para pemimpin Mataram itu sebagai satu kesalahan, telah diampuni. Jantung Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi berdebar-debar. Cerita itu merupakan cerita yang dapat menyesatkan. Tentu saja cerita itu tidak benar. Gelagah Putih mengenal para pemimpin di Mataram. Gelagah Putih pun mengenal Ki Patih Mandaraka. Dari beberapa sumber, Gelagah Putih pun mengetahui bahwa orang yang mengaku bernama Pangeran Renapati, putra Panembahan Senapati itu, diragukan kebenarannya. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak menyahut. Ia hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja sebagaimana Rara Wulan. Pangeran Renapati yang menempuh satu perjalanan ke timur itu, telah bermalam di padukuhan ini pula. Ketika ia mengetahui, bahwa Pangeran Jayaraga telah membuat sebuah tugu kecil untuk kenang-kenangan bahwa ia pernah singgah dan merasa dirinya diselamatkan oleh rakyat padukuhan ini, maka Pangeran Renapati pun ingin membuat sebuah kenang-kenangan pula. Bahwa aku diperkenankan bermalam di sini ini merupakan satu kebaikan hati yang harus aku kenang, berkata Pangeran Renapati. Karena itu, aku pun ingin membuat satu kenang-kenangan, meskipun kecil saja. Kenang-kenangan bahwa aku pernah, atas kebaikan hati penghuni padukuhan ini, diperkenankan bermalam di sini. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja mengangguk-angguk. Tetapi mereka masih tetap berdiam diri. Sementara itu penunggu Banjar itu pun berkata selanjutnya. Untuk membuat tugu itu, Pangeran Renapati berada di padukuhan ini beberapa hari. Beberapa hari, bertanya Rara Wulan dengan serta-merta. Ya. Pangeran Renapati langsung menunggui beberapa orang yang mengerjakan tugu itu. Sekali-sekali Pangeran Renapati merasa kurang puas, sehingga Pangeran Renapati perlu memperbaikinya. Sehingga akhirnya jadilah tugu yang sekarang itu. Ternyata Pangeran Renapati memiliki selera keindahan yang tinggi.
Tugu yang kecil itu memang nampak lebih menarik dari tugu yang lebih besar, yang nampaknya lebih sederhana, berkata Gelagah Putih. Ya. Tugu yang besar itu kami buat sendiri. Pangeran Jayaraga tidak menungguinya. Hanya utusannya sajalah yang berada di padukuhan ini ketika tugu itu dibuat. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja mengangguk-angguk. Namun ada masalah sampingan yang kemudian timbul pada saat Pangeran Renapati berada di sini. Masalah sampingan? Ya. Sudahlah, Pak E. Jangan sebut-sebut lagi. Bukankah persoalannya sudah selesai, berkata istri penunggu Banjar itu. Penunggu Banjar itu memperhatikan pintu ruangan itu sejenak. Kemudian berkata hampir berbisik. Bukankah kau bukan orang Mataram, dan bukan pula sanak kadang Pangeran Renapati? Mana mungkin aku termasuk sanak kadang seorang pangeran, jawab Gelagah Putih. Apalagi yang akan kau ceritakan, Pak E? Diceritakan atau tidak, bukankah hampir semua orang sudah tahu? Orang-orang di padukuhan ini. Tetapi bukan orang asing. Orang asing pun akan dapat mendengar pula dari orang-orang padukuhan ini. Istrinya menarik nafas panjang. Sementara itu penunggu Banjar itu pun berkata, aku akan menceritakan akibat samping yang terjadi itu, Kisanak. Tetapi jangan kau katakan kepada orang lain. Jika ada orang padukuhan ini yang bercerita kepada orang asing, biarlah itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik nafas panjang. Dengan nada datar Gelagah Putih pun berkata, baiklah, Kisanak. Kami tidak akan mengatakannya kepada siapapun juga. Penunggu Banjar itu pun berpaling kepada istrinya sambil berkata, apa salahnya aku mengatakannya? Jika sekarang sudah ada puluhan orang yang tahu, malam ini hanya akan bertambah 2 orang lagi. Mungkin kau cemas karena kedua orang ini adalah orang asing, sehingga berita ini akan tersebar sampai kemana-mana. Tetapi bukankah tidak dapat dijamin bahwa orang-orang padukuhan ini yang mengetahui persoalannya tidak akan berbicara dengan orang asing? Istrinya tidak menjawab. Ia hanya menarik nafas panjang saja. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang menunggu, akibat sampingan apakah yang terjadi sementara orang yang mengaku Pangeran Renapati itu berada di padukuhan itu. Kisanak berdua, berkata penunggu Banjar itu. Ternyata selama Pangeran Renapati beberapa hari berada di padukuhan, ia sudah berhubungan dengan seorang gadis. Gadis yang selama ini menjadi bahan rerasan anak-anak muda bukan saja sepadukuhan, tetapi sekademangan. Namun agaknya Pangeran Renapati tidak dapat membuat penyelesaian terbaik dengan gadis itu. Itulah sebabnya ia telah meninggalkan pesan kepada Ki Bekel, agar gadis itu dinikahkan saja dengan salah seorang anak muda di padukuhan ini. Untuk keperluan itu, Pangeran Renapati telah meninggalkan uang dan sebilah keris yang akan menjadi lambang pernyataan dirinya, meskipun kemudian yang akan menjalaninya orang lain. Wajah Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi tegang. Hampir di luar sadarnya, Rara Wulan bertanya. Jika gadis itu tidak mengandung? Pernikahan itu pun dapat dilakukan tetapi tentu tersedia waktu lebih banyak untuk memikirkannya. Mungkin gadis itu masih mendapat kesempatan untuk memilih laki-laki yang akan bersedia menikahinya meskipun ia bukan perawan lagi. Tetapi bahwa ia pernah berhubungan dengan seorang pangeran, maka hal itu justru akan menjadi kebanggaannya. Lalu apa yang terjadi dengan gadis itu? Bertanya Gelagah Putih. Gadis itu mengandung, jawab penunggu Banjar itu. Jadi gadis itu akan menikah dengan anak muda, yang akan mengaku anak di dalam kandungannya itu sebagai anaknya. Ya. Istri penunggu Banjar itu pun menyambung. Perkawinan itu sedang berlangsung sekarang. Ki Bekel sekarang sedang mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Jadi gadis itu bukan gadis padukuhan ini? Gadis padukuhan ini. Tetapi sejak ia sadar bahwa ia mengandung, ia tinggal bersama neneknya di padukuhan sebelah. Gelagah Putih dan Rara Wulan rasa-rasanya telah menahan nafasnya beberapa saat lamanya. Sementara itu penunggu Banjar itu pun berkata, meskipun gadis itu bukan anak seorang bebahu atau seorang yang mempunyai pengaruh yang besar di padukuhan ini, tetapi sekarang hampir semua bebahu ikut mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah nenek pengantin perempuan itu. Bagaimanapun juga, para bebahu itu masih menaruh hormat kepada anak yang berada di dalam kandungan pengantin perempuan itu, karena bayi dalam kandungan itu adalah anak seorang pangeran. Dada Gelagah Putih dan Rara Wulan terasa berdebaran semakin keras.
Iring-iringan yang ditemuinya keluar dari pintu gerbang padukuhan itu tadi tentu yang dimaksudkan. Sementara itu penunggu Banjar itu pun berkata pula. Dengan uang yang ditinggalkan oleh Pangeran Renapati, maka di rumah nenek pengantin perempuan malam ini telah dilangsungkan upacara pernikahan yang ramai. Segala sesuatunya telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti malam akan diselenggarakan tari topeng semalam suntuk. Bagi para tamu yang tidak terbatas, disediakan hidangan yang sangat memadai. Siapapun boleh hadir di dalam upacara pernikahan itu. Ternyata Pangeran Renapati sangat kaya. Ya, ia adalah seorang pangeran. Ia mempunyai uang yang banyak sekali. Demikianlah, malam itu Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk berbincang bersama penunggu Banjar itu dan istrinya sampai larut malam. Penunggu Banjar itu sempat menghidangkan makan malam, minuman yang hangat pula untuk menggantikan minuman yang sudah dingin. Nanti pada wayah sepi wong, para peronda akan berdatangan. Biasanya ada 5 atau 6 orang yang meronda. Tetapi kadang-kadang lebih dari itu. Mereka yang tidak segera dapat tidur di rumahnya, sering pergi ke Banjar untuk berbincang-bincang dengan tetangga-tetangganya. Anak-anak muda sering bermain bas-basan atau macanan. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Apakah kalian akan memperkenalkan diri kepada para peronda? Bertanya penunggu Banjar. Agaknya 1-2 orang sudah ada yang datang. Terima kasih, Kisanak. Jika diperkenankan, aku ingin beristirahat. Besok kami akan melanjutkan perjalanan pagi-pagi sekali. Silahkan. Silahkan, Kisanak. Kisanak tentu letih. Sekarang ada baiknya Kisanak pergi ke bilik itu. Sudah waktunya untuk tidur. Apalagi besok Kisanak masih akan menempuh perjalanan cukup panjang. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian bergeser turun dari amben yang besar itu. Mereka sudah mendengar suara beberapa orang peronda di pendapa Banjar. Sekali-sekali terdengar suara tertawa di antara mereka. Namun tiba-tiba telah terdengar keributan di pendapa. Penunggu Banjar itu pun kemudian berkata, "Masuklah ke dalam bilikmu. Aku akan melihat apa yang sudah terjadi di pendapa." Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun mereka tidak membantah. Mereka pun segera masuk ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Meskipun kemudian mereka menutup pintu lerek pada bilik itu, tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkan apa yang terjadi di halaman depan. Dengan mengeterapkan Aji Sapta Pangrungu, mereka mendengar semua pembicaraan dari beberapa orang yang mendatangi Banjar itu dengan para peronda serta penunggu Banjar. Jangan kau lindungi perempuan itu. Siapa yang mencoba melindunginya, maka ia akan mati. Perempuan yang mana yang kau maksudkan? Bertanya penunggu Banjar. Hari ini perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki yang bukan ayah dari anak yang ada dalam kandungannya. Anak di perut perempuan itu adalah anak Pangeran Renapati. Karena Pangeran Renapati telah membunuh ayahku, maka sekarang aku datang untuk membalas dendam. Aku akan membunuh anak di dalam perut perempuan yang sedang menikah itu. Sebenarnya aku tidak ingin membunuh perempuan itu, karena ia tidak bersalah. Tetapi jika ia mati bersama bayi di dalam kandungannya, maka itu adalah nasibnya. Kami tidak menyembunyikan siapa-siapa, Kisanak. Apalagi perempuan itu. Perempuan itu menikah malam ini. Suasana menjadi tegang. Terdengar beberapa orang berkata hampir berbareng. Jangan lindungi perempuan itu, atau aku bunuh kalian semuanya. Tidak ada yang menjawab. Di mana perempuan itu, heh? Di mana ia menikah? Aku telah datang ke rumahnya, tetapi rumahnya nampak sepi-sepi saja. Karena tidak ada yang menjawab, maka orang-orang yang datang itu telah menarik seorang anak muda di antara para peronda sambil berkata, "Jika kalian tidak mau menunjukkan di mana perempuan itu berada, maka aku akan membunuhnya. Jika kalian masih tetap diam, maka aku akan membunuh orang kedua, ketiga dan selanjutnya, sampai kalian mau berbicara, di mana perempuan yang di dalam perutnya terdapat anak Pangeran Renapati itu." Suasana pun benar-benar telah mencengkam. Tetapi karena tidak ada yang segera menjawab, maka salah seorang yang datang itu pun berteriak. "Cepat, katakan. Aku tidak mempunyai waktu. Jika tidak ada yang menunjukkan di mana perempuan itu, maka anak muda ini akan aku bunuh." "Tunggu," berkata penunggu Banjar itu. "Membunuh anak muda itu sungguh tidak adil. Apa salah anak muda itu? Ia sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Pangeran Renapati.
Tutup mulutmu. Atau kaulah yang akan aku bunuh lebih dahulu. Aku datang tidak untuk berbicara tentang keadilan. Aku datang untuk menemukan perempuan itu. Ia menikah hari ini. Tetapi di mana? Tangan orang itu mulai mencengkeram leher anak muda itu, sehingga anak muda itu berteriak. Tolong! Tetapi suaranya pun terputus karena tekanan di lehernya. Baik, berkata orang yang mencekik anak muda itu. Anak ini akan mati dengan sia-sia. Setelah anak ini, akan ada orang lain yang mati. Mungkin kalian menunggu setelah ada 3 atau 4 orang yang mati, baru kalian akan berbicara. Bukankah orang-orang yang mati itu akan sia-sia? Akhirnya kalian akan berbicara juga tentang perempuan itu. Aku akan menunjukkan perempuan itu, berkata penunggu Banjar itu. Tetapi perempuan itu pun tidak bersalah. Jangan bunuh perempuan itu. Aku akan membunuh anak yang berada dalam kandungannya. Aku akan menusuk dengan pedangku. Jika perempuan yang mengandungnya itu mati, itu adalah salahnya sendiri. Itu tidak adil. Cukup. Sejak tadi kau berbicara tentang keadilan. Sudah aku katakan, aku tidak peduli apakah yang aku lakukan itu adil atau tidak. Suasana menjadi semakin tegang. Namun akhirnya penunggu Banjar atau salah seorang yang ada di Banjar itu tidak mempunyai pilihan. Mereka harus mengatakan di mana perempuan itu berada. Di mana pernikahan itu dilangsungkan. Penunggu Banjar dan orang-orang yang ada di Banjar itu memang harus memilih, siapakah yang akan dikorbankan. Orang-orang yang berada di Banjar itu sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Pangeran Renapati. Jika Banjar itu serta beberapa bangunan padukuhan itu dibangun, itu karena padukuhan itu mendapat kiriman uang yang cukup banyak dari Pangeran Jayaraga, termasuk untuk membuat tugu kecil itu. Sedangkan Pangeran Renapati hanya membuat tugu kecil itu serta meninggalkan uang, tetapi khusus untuk perempuan yang mengandung itu, jika ia akan menikah. Karena itu maka seorang yang rambutnya sudah mulai ubanan akhirnya berkata, kami memang tidak mempunyai pilihan lain. Jangan bunuh anak muda itu. Jangan bunuh kami. Kami sama sekali tidak bersentuhan dengan Pangeran Renapati. Jika kami menunjukkan perempuan itu, bukan karena kami merasa dengki atau iri akan keberuntungannya, tetapi berdasarkan pada pertimbangan bahwa perempuan itu memang pernah berhubungan dengan Pangeran Renapati, ketika Pangeran Renapati berada di padukuhan ini. Akhirnya penalaran kalian dapat berjalan pula. Nah, sekarang katakan di mana perempuan itu. Pernikahan itu berlangsung di padukuhan sebelah. Di rumah nenek perempuan itu. Demikian ia mengandung, maka ia pun telah tinggal bersama neneknya di padukuhan sebelah. Bagus. Aku akan pergi ke padukuhan sebelah. Tetapi jika kau berbohong sehingga aku tidak menemukan perempuan itu di padukuhan sebelah, maka semua rumah di kedua padukuhan ini akan aku bakar. Orang yang mencoba mencegah akan aku bunuh. Orang-orang itu pun kemudian telah meninggalkan Banjar itu untuk pergi ke padukuhan sebelah. Orang-orang yang berada di Banjar itu pun berdiri termangu-mangu. Jantung mereka masih berdebaran. Rasa-rasanya nyawa mereka sudah berada di ujung rambut. Bukan maksudku untuk mengumpankan perempuan itu, desis orang yang rambutnya ubanan yang kemudian duduk di tangga Banjar sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Aku tahu, sahut seorang tetangganya. Penunggu Banjar itu pun mendekatinya pula sambil berkata, bukan salahmu. Siapapun mempunyai pertimbangan yang sama dengan pertimbanganmu. Jika kau tidak mengatakannya, maka akulah yang akan mengatakannya. Orang itu menarik nafas panjang. Sementara itu, penunggu Banjar itu pun teringat kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan yang berada di dalam bilik di bagian belakang Banjar. Aku akan memberitahukan kepada mereka dan kepada istriku, apa yang telah terjadi, berkata penunggu Banjar itu. Mereka siapa? Ada 2 orang suami istri yang menginap di bilik belakang Banjar ini. Oh, orang-orang yang berada di Banjar itu tidak begitu menghiraukannya lagi. Memang sudah sering terjadi orang-orang yang kemalaman bermalam di Banjar itu. Namun penunggu Banjar itu terkejut ketika ia berdiri di depan bilik. Bilik itu sedikit terbuka, sedangkan suami istri yang bermalam di Banjar itu tidak ada di dalamnya. Penunggu Banjar itu pun segera masuk ke rumahnya untuk mencari istrinya dan bertanya kepadanya. Di mana suami istri itu? Tetapi istrinya justru ganti bertanya. Suami istri yang mana? Yang bermalam di Banjar ini.
Bukankah sudah ada di biliknya? Mereka tidak ada di biliknya, geram penunggu Banjar itu. Jadi mereka berdua adalah bagian dari para penjahat yang akan membunuh pengantin perempuan itu. Aku sudah terlanjur memberitahukan bahwa perempuan itu menikah hari ini. Tetapi mereka tidak dapat dipercaya. Agaknya mereka memang menyusup untuk mencari keterangan tentang hari pernikahan itu. Kemudian mereka memanggil kawannya, yang segera berdatangan dan berniat untuk membunuh perempuan itu. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mereka baru saja tahu bahwa malam ini perempuan itu menikah. Kapan ia sempat memberitahukan kepada kawan-kawannya? Bukankah yang kau maksud dengan kawan-kawannya adalah orang-orang yang datang membuat kekisruhan di halaman Banjar itu? Kau melihatnya? Aku melihatnya. Bukankah mereka akan membunuh orang-orang yang ada di Banjar, jika tidak ada yang mau memberitahukan di mana perempuan itu menikah? Ya. Tetapi kenapa suami istri itu lari? Mungkin mereka tidak lari. Mereka hanya bersembunyi karena ketakutan. Penunggu Banjar itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku harus pergi ke rumah pengantin perempuan itu. Mereka harus tahu bahwa ada orang yang sedang mencarinya. Mereka sudah pergi lebih dahulu. Aku akan mengambil jalan pintas, lewat pematang. Mudah-mudahan aku datang lebih dahulu." "Lalu apa yang dapat kau lakukan, Pak? Entahlah. Tetapi aku harus pergi ke sana." Penunggu Banjar itu tidak berbicara lagi. Ia pun segera berlari menuju ke padukuhan sebelah. Tetapi ia tidak mengikuti jalan pintas, apalagi jalan utama. Agar lebih cepat sampai, penunggu Banjar itu berlari meniti pematang dan tanggul parit. Ternyata penunggu Banjar itu memang datang lagi lebih dahulu. Sementara itu upacara pernikahan memang sedang berlangsung dengan hikmat. Namun tiba-tiba penunggu Banjar itu pun langsung naik ke pendapa untuk menemui Ki Bekel dan Ki Jagabaya yang menghadiri upacara pernikahan itu. Pernikahan seorang perempuan yang pernah berhubungan dengan seorang pangeran dari Mataram, yang kemudian setelah mengandung lalu diberikan sebagai triman kepada seorang anak muda yang mau menerimanya. Bukan hanya menerima perempuan itu saja, tetapi ia juga menerima banyak uang, yang sebagian dapat dijadikan bekal bagi hidupnya kemudian. Kedatangan penunggu Banjar dengan tergesa-gesa serta langsung naik ke pendapa itu telah mengejutkan banyak orang. Apalagi ketika kemudian dengan terengah-engah penunggu Banjar itu bercerita dengan singkat, apa yang telah terjadi di Banjar. Orang-orang yang berada di pendapa rumah nenek pengantin perempuan itu menjadi gelisah. Ki Bekel dan Ki Jagabaya harus bertindak cepat. Ki Bekel berpikir untuk mencoba mengeterapkan perlawanan rakyatnya menghadapi para penjahat yang ingin merampok Pangeran Jayaraga. Namun selagi Ki Bekel memandang berkeliling untuk mencari kentongan yang mungkin tergantung di sekitar pendapa itu, beberapa orang yang ingin membunuh bayi dalam kandungan pengantin perempuan itu telah berdatangan. "Jangan mencoba melawan," berkata pemimpin mereka. "Kalian tidak akan dapat melakukannya. Bahkan seandainya kalian sempat mengerahkan rakyat seluruh Kademangan, kalian tidak akan berhasil. Seandainya kalian berhasil menggagalkan niat kami membunuh bayi dalam perut perempuan itu, tetapi korban yang jatuh di antara kalian tentu tidak akan terhitung jumlahnya. Mungkin Ki Bekel, Ki Jagabaya dan para bebahu. Anak-anak muda dan laki-laki yang sekarang sedang menikah itu sendiri." Suasana pun menjadi sangat tegang. "Ketahuilah, bahwa kami datang dengan membawa masalah pribadi. Antara aku dan Pangeran Renapati. Pangeran Renapati telah membunuh ayahku. Sekarang aku ingin membunuh anaknya. Jika aku menusuk bayi di dalam perut perempuan itu, kemudian perempuan itu ikut mati, maka itu adalah salahnya sendiri. Kau tidak dapat berbuat demikian, Kisanak. Baik perempuan itu maupun anak di dalam kandungannya, meskipun anak itu adalah anak Pangeran Renapati, tetapi mereka tidak bersalah. Jika dapat dianggap bersalah karena Pangeran Renapati membunuh ayahmu, namun yang bersalah itu adalah Pangeran Renapati itu sendiri. Apalagi jika pembunuhan itu dilakukan dalam perang tanding, sehingga kalian tidak dapat menganggap Pangeran Renapati bersalah sehingga pantas menjadi sasaran balas dendam." "Cukup," bentak pemimpin kelompok itu. "Aku tidak peduli apapun. Aku akan membunuh anak itu. Bukan karena aku tidak berani berhadapan dengan Pangeran Renapati, tetapi sekarang kami akan sangat kesulitan untuk menemukan Pangeran Renapati. Seharusnya kau balaskan dendammu dengan cara yang jantan." Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari dalam kegelapan.
Semua orang pun berpaling ke arah suara itu. Mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan keluar dari kegelapan di halaman samping. Orang-orang yang datang untuk membunuh itu pun berdiri termangu-mangu. Pemimpin mereka itu pun menggeram. "Kau siapa, heh? Dan apa maksudmu? Ternyata kau bukan seorang laki-laki. Kau hanya mencari dalih agar kau dapat membalas dendam dengan mudah, tanpa harus bersikap sebagai seorang laki-laki. Kalau kau memang seorang laki-laki, betapapun sulitnya, kau tentu akan mencari Pangeran Renapati. Tetapi kau tidak berani melakukannya, karena jika kau benar-benar berhadapan dengan Pangeran Renapati, maka kau bukan tandingannya. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa, kecuali menyerahkan lehermu untuk dipilin sampai patah. Cukup. Siapakah kau sebenarnya? Dan apa pula hubunganmu dengan Pangeran Renapati? Kau kira Pangeran Renapati pergi begitu saja dengan meninggalkan anaknya tanpa perlindungan? Kami berdua adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Pangeran Renapati untuk melindungi anaknya yang masih berada dalam kandungan. Karena itu, jika kau akan membunuhnya, maka kau akan berhadapan dengan kami." Pemimpin dari sekelompok orang itu menggeram. Dengan lantang ia pun berkata, "Apa sebenarnya yang kau banggakan, sehingga kau berani berkata seperti itu kepadaku? Kau lihat bahwa aku tidak sendiri. Aku datang dalam satu kelompok. Jika ada orang yang mencoba menghalangiku, atau bahkan rakyat padukuhan ini, maka kami tidak akan segan-segan untuk membunuh. Jika itu terjadi, maka korban tidak akan terhitung lagi. Dan ini akan menjadi tanggung jawab Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Jika kau yang memicu perlawanan, maka kaulah yang bertanggung jawab. Kami memang akan melawan, untuk melindungi putra Pangeran Renapati. Tetapi kami tidak akan melibatkan seorang pun penghuni padukuhan ini. Kami bertanggung jawab penuh atas keselamatan putra Pangeran Renapati, sehingga kami akan bertempur antara hidup dan mati." "Kau sudah gila. Kau seorang diri mencoba untuk menghalangi kami? Kalau kau laki-laki, maka persoalannya adalah persoalan antara kau dan aku. Kau ingin membalas dendam kematian ayahmu, sementara aku bertugas melindungi anak dalam kandungan yang sama sekali tidak bersalah." "Bagus," geram orang itu. "Kau menantang berperang tanding. Jangan menyesali nasib burukmu. Kau akan mati, dan anak dalam kandungan itu juga akan mati. Aku memang tidak berniat membunuh ibunya. Tetapi seperti yang aku katakan, jika ia mati, itu karena nasib buruknya. Bersiaplah. Kau sudah menerima tantanganku berperang tanding. Apapun yang akan terjadi di antara kita, maka tidak akan ada yang ikut campur. Kawan-kawanmu tidak, dan penghuni padukuhan ini pun tidak. Mereka akan menjadi saksi, siapakah yang akan keluar dengan selamat dari perang tanding ini." Demikianlah, maka keduanya pun saling berhadapan. Penunggu Banjar itu berdiri kebingungan. Ternyata orang yang disangkanya kawan para pembunuh itu justru pelindung dari anak yang masih berada dalam kandungan itu. Beberapa orang kawan dari orang yang datang untuk membalas dendam itu pun masih berdiri mengerumuni pemimpinnya yang akan berperang tanding. Perlahan sekali orang itu memberikan pesan-pesan kepada kawan-kawannya. Perlahan sekali, sehingga tidak dapat didengar oleh Gelagah Putih. Pada saat ia mengeterapkan Aji Sapta Pangrungu, orang itu sudah selesai dengan pesan-pesannya. Namun Rara Wulanlah yang ternyata sempat mempergunakan Aji Sapta Pangrungu, sehingga ia tahu apa yang dipesankan oleh orang yang membalas dendam itu. Orang itu berpesan agar para pengikutnya itu jangan lengah. Jika perlu, mereka tidak usah merasa terikat dengan perang tanding itu. Pengawal anak yang masih dalam kandungan itu pun harus dibunuh lebih dahulu. Sedangkan jika ada orang yang mencoba untuk membantunya, maka mereka pun akan dibunuhnya pula. Karena itu maka Rara Wulan telah menangkap ada isyarat kecurangan pada orang-orang yang datang untuk membalas dendam itu. Karena itu maka ia pun menjadi lebih berhati-hati. Sejenak kemudian, Gelagah Putih dan pemimpin sekelompok orang yang akan membalas dendam itu sudah berhadapan di halaman rumah nenek pengantin perempuan yang sudah menjadi hampir pingsan itu. Ia tidak mengira bahwa pada hari pernikahannya itu telah datang malapetaka yang akan merenggut jiwanya. Dalam pada itu, sejenak kemudian di halaman rumah itu pun telah terjadi perang tanding antara Gelagah Putih, yang mengaku sebagai pengawal dan pelindung anak Pangeran Renapati yang masih ada dalam kandungan itu, melawan orang yang ingin membunuhnya untuk membalas dendam, karena Pangeran Renapati pernah membunuh ayahnya. Gelagah Putih yang belum mengetahui sama sekali tataran kemampuan lawannya itu pun menjadi sangat berhati-hati.
Demikianlah, beberapa saat kemudian pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Ternyata orang yang ingin membalas dendam itu juga seorang yang berilmu tinggi. Orang itu juga mempunyai tenaga dan kekuatan yang sangat besar, sehingga pada setiap benturan yang terjadi, Gelagah Putih pun merasakan getaran menekan bagian dalam dadanya. Tetapi dengan lambaran tenaga dalamnya, maka perlahan-lahan Gelagah Putih berhasil mengatasi tenaga dan kekuatan orang itu. Tetapi orang itu dengan serangan-serangan yang cepat berusaha untuk menembus pertahanan Gelagah Putih. Tetapi ternyata sangat sulit untuk melakukannya. Pertahanan Gelagah Putih menjadi sedemikian rapatnya, sehingga rasa-rasanya tidak seujung duri pun yang mampu menerobosnya. Sedangkan pada setiap benturan, Gelagah Putih yang sudah meningkatkan lambaran tenaga dalamnya tidak lagi dapat digetarkan, apalagi didesak surut. Meskipun demikian, orang yang berniat membunuh anak yang masih dalam kandungan itu tidak segera menyadari kenyataan itu. Ia sendiri merasa sebagai seorang yang berilmu tinggi. Sementara itu orang yang mengaku pelindung dari anak yang masih berada dalam kandungan itu adalah orang yang masih terhitung muda, jauh lebih muda dari dirinya sendiri. Namun orang yang masih lebih muda itu ternyata sulit untuk ditundukkan. Serangan-serangannya semakin lama datang semakin cepat. Jika orang yang berniat membunuh itu sangat sulit untuk menembus pertahanan Gelagah Putih, maka justru Gelagah Putih sekali dua kali telah berhasil menguak pertahanannya. Ketika orang itu menyerang Gelagah Putih dengan menjulurkan tangannya mengarah ke dada Gelagah Putih, maka Gelagah Putih berhasil menepisnya dengan lengannya. Dengan demikian maka justru dada orang itulah yang terbuka, sehingga dengan tangannya yang lain Gelagah Putih memukulnya. Tetapi ternyata orang itu pun tangkas pula. Dengan cepat ia bergeser menyamping. Ia pun segera menangkis serangan itu dengan tangannya yang sebelah. Tetapi Gelagah Putih menarik serangan tangannya. Yang kemudian terjulur adalah kakinya menyambar lambung. Orang itu pun terpental beberapa langkah surut. Sementara itu, seperti lembing Gelagah Putih meluncur dengan kakinya yang terjulur memburu orang itu. Demikian kaki Gelagah Putih mengenai dadanya, maka orang itu pun terlempar semakin jauh. Meskipun ia berusaha mempertahankan keseimbangannya, namun akhirnya orang itu pun jatuh terlentang. Gelagah Putih tidak memburunya. Ia sengaja memberi kesempatan kepada orang itu untuk bangkit. Orang yang jatuh terlentang itu memang segera melenting berdiri. Ia mencoba menyembunyikan rasa sakit di punggungnya dengan meningkatkan daya tahannya. Namun mulutnya masih juga nampak menyeringai menahan sakit. Dengan demikian maka kemarahan pun semakin menyala di dadanya, sehingga jantungnya bagaikan membara. Sambil menggeram orang itu pun melangkah mendekat. Aku bunuh kau, dan akan aku lemparkan jantungmu kepada anjing-anjing liar. Gelagah Putih dengan tenang justru berkata, Sudahlah. Sebaiknya kau menyerah. Kalau kau pergi, aku anggap persoalan ini sudah selesai. Aku tidak akan menyelesaikan perang tanding ini sampai tuntas. Pangeran Renapati pun tentu akan melupakan perbuatanmu hari ini, atau bahkan mengampuninya. Persetan dengan Pangeran Renapati. Jika aku menemukannya, maka aku tentu akan membunuhnya. Bagaimana mungkin kau dapat membunuh Pangeran Renapati? Sekarang, melawan aku pun kau tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan berhadapan dengan Pangeran Renapati. Jaga mulutmu, penjilat. Apa yang sudah kau terima dari Pangeran Renapati, sehingga kau umpankan nyawamu bagi keselamatan anaknya yang masih dalam kandungan? Bukan soal imbalan yang aku terima dari Pangeran Renapati. Seandainya aku belum mengenal Pangeran Renapati pun aku akan melakukannya, karena apa yang akan kau lakukan itu adalah perbuatan yang biadab. Cukup. Aku tidak membutuhkan sesorahmu. Sekarang kau pergi dari halaman ini dan membiarkan aku menumpahkan dendamku. Aku akan membunuh anak itu. Kemudian aku akan pergi, dan untuk selanjutnya aku tidak akan mencarimu lagi. Jika demikian, maka kita memang harus menyelesaikannya sekarang. Kita harus menuntaskan perang tanding ini, sehingga tidak akan ada persoalan di masa mendatang. Orang itu menggeram. Namun dengan garangnya ia pun segera meloncat menyerang. Tetapi Gelagah Putih pun sudah siap menghadapinya, sehingga dengan demikian maka pertempuran yang sengit pun telah berlangsung kembali. Sementara itu, Rara Wulan pun menjadi semakin berhati-hati. Ia tahu bahwa cepat atau lambat akan terjadi kecurangan, jika pemimpin kelompok itu akan dikalahkan oleh Gelagah Putih. Untuk beberapa saat perang tanding itu masih berlangsung. Tetapi orang yang berniat membunuh itu sudah menjadi semakin terdesak,
sehingga para pengikutnya pun segera mempersiapkan diri. Mereka tahu bahwa mereka harus segera bertindak jika pemimpinnya yang semakin terdesak itu memberikan isyarat. Namun Rara Wulan pun memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Rara Wulan berhasil mendengarkan pesan pemimpin mereka yang sedang berperang tanding itu. Jika ia menjatuhkan perintah, maka para pengikutnya harus segera turun ke arena. Sebenarnya lah bahwa orang yang berperang tanding dengan Gelagah Putih itu sudah tidak berdaya untuk melawan. Ketika Gelagah Putih meloncat sambil memutar tubuhnya serta mengayunkan kakinya mendatar, maka kakinya itu telah menyambar kening lawannya. Demikian kerasnya, sehingga lawannya itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terlentang. Sulit baginya untuk segera bangkit. Punggungnya terasa sakit sekali, sehingga terdengar ia mengerang. Bersambung ke bab 576. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.